Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus musholla di gedung Cyber ini yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur yang kita lakukan akan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membicarakan tema tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya merupakan ibadah. Ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu dalam beberapa pengertian, secara istilah, di situ terangkai kalimat al-muta'abbadu bitilawati, yaitu membacanya saja merupakan ibadah. Beda kalau kita baca artikel, kalau kita baca koran, kalau kita baca majalah, atau kalau kita baca tentang koran-koran yang lainnya, kita hanya mendapatkan wawasan, tidak mendapatkan pahala. Tapi Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, membacanya saja merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya orang itu ketika dia membaca Al-Quran, baik dia memahami Al-Quran, maknanya, terjemahnya, tafsirnya, ataupun dia orang awam tidak memahami artinya, maknanya, tafsirnya, dia baca, itu ulama tafsir sepakat al-muta'abbadu bitilawati, membacanya merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala melalui sabda nabinya, kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil barrah, hidupnya bersama malaikat di surga. Kalau kita baca Quran mahir, malaikat mencintai kita, senang sama kita, dan hidup kita nanti di akhirat akan selalu berdampingan bersama para malaikat Allah. Kalau kita mahir, pandai baca Quran, mahir di sini dalam arti bahwa sesuai, kalau kita baca Quran kita sesuai dengan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya, kita ngerti maknanya, kita ngerti tafsirnya, itu al-mahiru bil Quran. Sedangkan dalam hadis tersebut dilanjutkan dengan walladzi yaqra'ul Quran wa huwa syaqqun alai, orang yang baca Quran dia terasa berat lidahnya untuk mengucapkan kata-kata atau ayat-ayat Al-Quran. Itu sampai dikatakan wayatata'ata, dia merasa berat, terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Falahu ajron, kata Nabi, masih memperoleh pahala 2. Jadi kalau kita misalnya mengajarkan Al-Quran, kita misalnya membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Contoh terbata-bata dalam artian begini. Contohnya ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah pasti gak terbata-bata karena semua orang bisa. Ya kita misalnya membaca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil
lil muttaqin. Itu artinya makna terbata-bata. Kalau dia membaca itu, dia sudah belajar, tetapi dia juga masih terbata-bata dalam membacanya. Falahu ajran. Kata Nabi, dia memperoleh pahala 2. Berarti Allah begitu menghargai dan begitu memuliakan orang yang rajin baca Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, kitab suci kita. Bagaimana mungkin kita punya kitab suci tapi kita tidak bisa membacanya? Amat ironis. Orang lain dengan agamanya dia bisa membaca kitabnya, karena mereka di sana banyak yang berbahasa Indonesia. Tapi Al-Quran unzila bil Arab, diturunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, dengan memakai dialek Quraisy pada saat itu. Saudara-saudaraku, sampai Nabi katakan dalam sebuah hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan bahwasanya katanya, khairukum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi saudara-saudara, Nabi sudah mengatakan bahwa sebaik-baik kita di dunia ini adalah yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Tentunya mengajarkan Al-Quran dengan fasih dan benar. Bukan malah kalau kita ngaji sama dia, bacaan kita makin rusak bacaannya, bukan begitu. Tapi makin baik, makin terus kualitas bacaannya dijaga. Ketika dia sudah mahir dalam membaca Al-Quran, sebatas membaca sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dia meningkat lagi dengan mempelajari terjemah. Kenapa kita mesti belajar tentang terjemah? Karena memang terjemah itu kita pelajari dalam rangka kita ingin memahami maknanya. Kalau maknanya itu sudah kita kuasai, terjemahnya juga kita sudah tahu, maka kita berpindah menjadi tafsirnya. Karena Al-Quran penuh dengan tafsir. Banyak tafsir-tafsir dalam bahasa Arab, seperti tafsir Az-Zamakhsyari karya Imam Zamakhsyari, tafsir Sofwatul Tafasir, tafsir apa lagi, tafsir Qurtubi, tafsir Manahilul Irfan, tafsir banyak sekali. Tafsir apa lagi, misalnya tafsir Jalalain, ya kan? Tafsir Al-Mikbas, dan tafsir Ibn Abbas. Banyak sekali tafsir-tafsir yang ada bahkan di Indonesia kita memiliki banyak mufassir yang terkenal. Seperti Habib Yasin. Siapa lagi? Seperti misalnya Hasbi Asriki. Siapa lagi? Kita tahu Quraisy Shihab. Dalam tafsirnya yang terkenal adalah tafsir Al-Misbah. Dan tafsir ini sudah menjadi rujukan di beberapa mancanegara. Putra terbaik Indonesia bernama Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ada lagi tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah kurang lebih 6 km dari kota Mekah. Di sana terdapat sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Rahmah, Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur artinya bersinar. Jadi gunung yang bersinar. Di sekitar gunung Jabal Nur itu ada sebuah goa yang disebut dengan Goa Hira. Disitulah Rasulullah, menurut catatan sejarah, dia menerima wahyu yang pertama dengan disebut dengan Al-Quran yang berbunyi Iqra. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ayat yang pertama turun. Jadi di sini dikatakan Iqra itu artinya membaca. Ternyata perintah pertama yang diterima Rasulullah bukan perintah sholat, juga bukan perintah zakat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji yang pertama kali diterima oleh Nabi dari wahyu Allah. Tapi yang pertama kali diterima adalah Iqra, membaca jiwa kita, membaca diri kita. Apakah diri kita sudah dekat? Apakah diri kita sudah rajin baca Quran? Apakah diri kita ini sudah benar? Ditambah lagi kita membaca pengalaman yang telah terjadi pada diri kita, yang kita alami. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama.
Jangan sampai kita jatuh pada 2 kali lubang yang sama. Ini namanya bunuh diri. Kita membaca, Iqra, membaca alam ini yang begitu kompleks, yang begitu luas. Allah ciptakan hamparan alamnya yang begitu indah. Apalagi di dunia, kita bersyukur jadi bangsa Indonesia. Merupakan alam terindah di dunia adalah alam Indonesia. Apa saja ada di Indonesia. Sampai Ebit Giade katakan, tanam tongkat jadi tanaman. Betul tidak? Betul? Tanam apa? Tanam tongkat jadi tanaman. Tongkat ditanam jadi tanaman. Lihat, singkong, tongkat kan, tanamin, tumbuh dia jadi tanaman. Saking suburnya bumi Allah ini. Jadi perintah pertama adalah Iqra. Bukankah Profesor Dr. Hamka dia mendapatkan gelar profesor, doktor? Setelah saya baca biografinya, dia sebetulnya tidak pernah menduduki perguruan tinggi. Kuliah-kuliah kayak kita tuh nggak pernah. Tapi mengapa dia digelari doktor, digelari profesor? Karena dia adalah orang yang gemar membaca. Tiada hari tanpa membaca. Sampai dia menghasilkan karya tafsir Al-Azhar, banyak prosa atau puisi yang dilahirkan dari Profesor Dr. Buya Hamka ini. Di antaranya apa? Di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Android. Banyak sekali karya-karya beliau. Dan itu karya terbaik putra bangsa Indonesia. Beliau tidak pernah duduk di bangku kuliah, tapi beliau itu banyak membaca. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada mufassir yang bernama Manaqatton. Dia itu adalah mengajar di Universitas Muhammad Ibn Saud Makkah. Dia mengatakan Al-Quran itu turun 2/3 di kota Makkah dan 1/3 di kota Madinah. Nah, 114 surat yang kita baca setiap saat itu harus kita tahu makna tafsirnya serta kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi contoh, begitu hebatnya Al-Quran. Ada seorang sarjana Mesir, dia hidupnya tiap hari dihabiskan di Amerika Serikat. Ketika itu dia meneliti sebuah ayat Al-Quran di dalam komputernya. Dia nggak kemana-mana, kerjanya cuma begitu aja, meneliti. Setelah dia teliti salah satu keajaibannya, salah satu kebenaran Al-Quran itu, dia meneliti dalam komputernya bahwa di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, setiap awal ayat pasti diselingi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu dia hitung ada angkanya berjumlah 19 huruf. 19 huruf. Kalau nggak percaya nanti pas kita keluar dari majlis ini, hitung aja Bismillahirrahmanirrahim, itu pasti jumlahnya 19 huruf. Ternyata dia katakan angka ini aneh karena ada beberapa huruf dalam Al-Quran, ada beberapa kalimat yang bisa dibagi angka 19. Nah ini bukan satu, banyak. Dia berpikir, ini apakah ini kebetulan atau tidak? Kalau ini kebetulan, nggak mungkin. Banyak kalimat yang bisa dibagi angka 19. Dia teliti terus. Setelah dia teliti, ternyata dia menemukan jawabannya bahwa ini bukan kebetulan, tapi ini memang benar-benar dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, lafaz Allah dalam Al-Quran itu berjumlah 2698. Itu pun harusnya 2701 setelah dikurangi 3 kalimat Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ikhlas, ayat Al-Ikhlas kan tahu semua Pak, Bu? Bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Seharusnya ayat itu berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu lam yalid, Allahu lam yulad, Allahu lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kata Allah dibuang? Berapa kata Allah dibuang? Lanjut saja. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kata? 3 lafaz Allah dibuang. Seharusnya kalau ini dimasukkan 2701.
2701 tidak bisa dibagi angka 19, maka dikurangi 3 dalam surat Al-Ikhlas, maka menjadi 2698. 2698 dia bagi angka 19 huruf bismillah, maka hasilnya 142. Makin dia tertekun, tertantang, dia cari lagi. Ternyata kalimat Ar-Rahim di dalam Al-Quran itu ternyata dia temukan ada 57 kata. 57 kata dibagi 19 hasilnya berapa? Ada yang bisa apa namanya? Matematik? 57 kata dibagi 19 hasilnya 3. Ternyata 57 kata surat Ar-Rahim ini, Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu merangkaikan kalimat ghafurun dengan rahim. Innallaha ghafurur. Terusin. Innallaha ghafurur. Masa sedikit doang? Yang banyak kan ini ibadah baca Quran. Ayo, innallaha ghafurur. Sekali lagi yang kompak. Perempuan belum. Innallaha ghafurur. Selalu Allah sendiri adalah kalimat ghafurun dirangkaikan dengan rahim. Tapi dalam surat Al-Baqarah di sana Allah Subhanahu wa taala ayat 216 kalau tidak salah, di sana dikatakan bahwa wallahu ghafurun halim, bukan rahim. Sebab kalau ini katakan wallahu ghafurur rahim, maka bukan 57 menjadi berapa? Menjadi 58, dan 58 tidak bisa dibagi angka 19. Maka di dalam surat Al-Baqarah ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kalimat halim, wallahu ghafurun halim. Ternyata dalam literatur bahasa Arab kalimat halim dengan rahim sama maknanya, cuman pengucapannya beda. Halim dengan rahim maknanya sama, tapi Allah tidak menggunakan kalimat rahim, karena kalau Allah menggunakan kalimat rahim menjadi 58 dong kalimat rahim. 58 tidak bisa dibagi angka 19. Betul? Subhanallah. Makin cinta kita sama Quran. Betul? Ada lagi satu penelitian ilmiah bahwasanya di dalam surat Qaf, mungkin ada yang sudah hafal surat Qaf? Apa ada yang pernah baca surat Qaf? Pernah? Pernah. Baca doang. Ya. Atau mungkin ngebet doang kali. Ya. Surat Qaf itu ternyata ada 57 huruf Qaf di dalamnya. Coba nanti iseng-iseng Qaf, ibu atau bapak lihat di dalam Al-Quran huruf surat Qaf, huruf Qafnya ada 57. Itu pun di dalam surah ayat 13 surah Qaf tertulis bunyinya qaumul Lut, aturan tulisnya di situ ikhwanul Lut, bukan qaumul Lut. Pada ayat lain selalu qaumul Lut, kaumnya Nabi Lut, qaumul Lut. Tapi dalam surat ayat 13 surat Qaf Allah menulisnya bukan qaumul Lut tetapi ikhwanul Lut. Ada qafnya enggak ikhwan? Ada enggak? Enggak ada. Tetapi di situ makna kaum dengan ikhwan sama maknanya. Kaumnya Nabi Lut, ikhwanul Lut, saudara-saudaranya Nabi Lut, kan kaumnya juga. Sama, berarti di situ bisa dibagi 57, bisa dibagi 19, hasilnya 23. Subhanallah. Itu seorang sarjana yang berasal dari Mesir, dia hidupnya bertahun-tahun di Amerika. Dia meneliti dalam sebuah komputernya tentang makna arti bismillah yang jumlahnya ada 19 huruf, bisa dibagi kata-kata dalam Al-Quran dengan angka 19. Dan angka 19 ini adalah angka perpaduan angka terkecil dan terbesar. Angka terkecil adalah 1 dalam matematik, betul? Sedangkan angka terbesar adalah 9. Dipadukan menjadi 19. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja, satu keajaiban yang Al-Quran ceritakan di dalam fenomena alam ini juga terjadi. Kita lihat, dulu ada yang namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia seorang sarjana kelautan dari Prancis. Tahun 1930-an, 1940-an, dia pernah berkunjung ke Indonesia. Dia bisa masuk Islam lantaran ayat yang berbunyi huwallazi marajal bahraini hada 'adbun furatun wa hada milhun ujaj.
Dikit lagi ya. Hah? Masih lama? Itu berapa Pak Tio? 45. Ini saya udah 40 menit di sini. Cepetan. Jam saya kecepatan kali. Oke deh, saya nunggu Bapak aja. Kasih kode kalau habis begini ya. Profesor Dr. Maurice Bucaille, dia sudah meneliti berbagai macam kelautan. Dia sampai di sebuah lautan Pasifik. Di Selat Gibraltar dia temukan juga, bahkan di Indonesia juga dia temukan juga. Ada air di dalam lautan, tapi tidak ada pembatas, seolah-olah ada batasnya. Tapi dilihat tidak ada batasnya. Tapi di situ ada airnya yang asin, airnya nyampur, tapi ada yang asin, seolah ada garis begitu. Yang satu asin, yang satu tawar. Dia teliti bertahun-tahun, dia tanya dengan orang-orang sarjana ilmuwan Prancis. Dia temui guru-gurunya yang pada saat dia kuliah tentang kelautan. Dia bertanya, kenapa ini bisa asin? Kenapa ini bisa tawar? Dia teliti. Ternyata satu pun bungkam, tidak ada yang bisa menjawab. Dia berangkat lagi kemana? Ke Inggris, menemui gurunya. Dia tanya, gurunya pun tidak bisa menjawab. Pada satu ketika dia balik lagi ke Perancis, dia bertemu dengan gurunya. Ya, pada saat itu gurunya yang sudah masuk Islam. Ketika dia bertemu dengan gurunya, maka oleh gurunya dikasih Al-Quran. Ini baca. Dia baca dalam surat Al-Furqan di sana. Berbunyi ayat, "Huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj." Di situ dia yang menciptakan dua buah lautan itu seolah-olah seperti ada pemisah. Marajal bahrain, ada pemisah. Yang satu asin, yang satu tawar. Ternyata setelah dia baca surat Al-Furqan ini, ayatnya itu, dia makin tertegun, dia makin meneliti. Ternyata ini jawabannya dalam Al-Quran yang saya tidak tidak temukan jawabannya di tempat-tempat yang lain. Sampai dia berkesimpulan bahwa semua permasalahan kelautan sebetulnya ilmu kita hanya sebatas ada semua dalam Al-Quran Karim. Masuk Islam dia Pak. Subhanallah. Ada lagi. Sidik jari kan ditemukan dalam beberapa tahun kemarin. Dulu belum ada sidik jari. Polisi begitu hebat mengungkap kasus seseorang dengan sidik jari. Coba lihat, sidik jari manusia satu sama lain tidak pernah ada yang sama. Apa ada yang sama sidik jari kita Pak? Ada nggak yang sama? Tidak ada Pak. Dalam Al-Quran surat Yasin sering baca malam Jumat, kita sering baca begini, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat itu kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi kayak diperban gitu Bu, gak bisa ngomong kita. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan pada ngomong nanti di akhirat. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi. Dia bilang, saya yang jalan, saya, kata tangan saya yang melakukan, saya yang ngambil. Mulut ingin membantah tapi terkunci Pak. Oleh orang-orang non-muslim, ayat ini diragukan. Tapi setelah mereka temukan, ternyata konsep sidik jari sudah dilakukan, sudah dibicarakan, sudah dikatakan dalam firman Allah oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Konsep sidik jari, ternyata ini ayat tentang sidik jari. Bahwa sidik jari kita satu sama lain tidak ada yang sama, dan ini menjadi saksi.
Ketika kita bicara, maaf, kita megang pisau nih, orang terbunuh. Setelah terbunuh, pisaunya jatuh. Kita yang narik Pak, kita ambil gini, tek. Terus kita taruh, diperiksa dalam kepolisian. Itu yang sedikit siapa yang kena? Jadi kita Pak, bukan yang tadi ketutup sama kita. Ini artinya nih, tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara. Ini jadi saksi nih. Jadi bekas tangan kita itu yang jadi saksi. Ini yang menjadi bukti. Maka itu adalah ayat tentang sidik jari. Dan berbagai macam ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang terjadinya keagungan-keagungan Al-Quran yang itu sudah dibicarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya bagi kita, apakah dengan fenomena yang tadi saya sebutkan tadi akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran? Jawabannya pasti ya. Kita akan cinta kepada Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Maka didik diri kita, keluarga kita, anak kita dengan banyak membaca Al-Quran. Sebelum saya mengakhiri, nanti ada tanya jawab, silakan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka falahu hasanatun, baginya memperoleh kebajikan, satu kebajikan. Nabi katakan, kulla aqulu lakum, aku tidak berbicara kepada kamu alif lam mim harfun. Aku tidak berbicara kepada kamu alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf, satu huruf satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebajikan dibalas 10. Berarti kalau satu kebajikan, satu huruf dibalas satu kebajikan dibalas 10, maka 3 huruf menjadi 30. Itu dalam hitungan Allah. Padahal Allah kalau mau kasih kita pahala lebih dari itu. Jangan kita berketut dengan angka. Itu hanya motivasi dari Allah. Tapi lebih daripada itu, kalau kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan dipanggil oleh Al-Quran itu sendiri yang berbicara. Apa kata Al-Quran? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan menjadi penolong bagi para pembaca Al-Quran di muka bumi ini. Mau ditolong sama Quran? Mau dong. Bagaimana syaratnya? Banyak baca Quran. Biasakan Pak. Mungkin kalau nasihat saya ini bisa baik, boleh dipakai. Bapak sebelum ke kantor, dari kantor jam berapa Pak? Daripada subuh? Ada yang pada subuh? Sebelum Bapak berangkat, jangan lupa Pak, Bapak baca Quran. 1 lembar aja Pak, minimal. Atau 2 lembar, bolak-balik. Setelah selesai, Shadaqallahul Azim, Bapak berangkat ke kantor. Ntar siang, habis sholat duha Pak, Bapak ke kantor sebentar. Di kantor, samping kantor Bapak ada sejarah, Bapak sholat duha 2 rakaat. Habis Bapak sholat 2 rakaat, Bapak baca lagi 1 lembar atau 2 lembar. Dalam 1 juz itu Pak, dalam 1 juz kita hanya ada 10 lembar. Berarti kalau zuhur, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, maka Bapak dalam 1 hari itu 1 juz Al-Quran. 30 hari Bapak menjadi 30 juz baca Bapak khatam Quran. Mudah kan Pak? Mudah kan? Prakteknya? Ini dia. Itulah hadirin sekalian sebagai apa yang saya sampaikan, karena ini mungkin tidak tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi minimal Bapak paling tidak sudah bisa memberikan motivasi kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu ternyata Allah SWT lipat gandakan pahalanya. Cintailah Al-Quran karena dia bisa membawa kita penuh dengan keselamatan, memasuki surganya Allah SWT. Dan Allah SWT sangat cinta kepada orang yang suka baca Quran, karena kata Nabi, orang yang banyak baca Quran dia akan masuk keluarganya Allah, ahlullah, keluarganya Allah. Siapa yang menghina pembaca Al-Quran, maka dia berarti menghina keluarganya Allah. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Pada berita
ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya berkenaan dengan yang disampaikan tadi tentang mencintai Al-Quran, bagaimana caranya kita dipersilakan. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau surat undangan pernikahan itu ada bismillah? Ya. Terkadang kita terima terhampar di sembarang tempat. Baik. Ada lagi? Satu aja dulu ya. Ya. Tentang masalah surat Bismillah atau ayat Quran yang terdapat dalam sebuah koran atau dalam sebuah kertas undangan pernikahan. Memang sering sekali ayat itu, makanya saya persarankan kepada bapak-bapak yang nanti akan mengawinkan putrinya atau mungkin belum nikah, mau nikah, tolong terjemahnya saja, tidak usah ditulis ayat Qurannya. Mengapa? Dan itu berakibat sangat miris hati kita ketika kita melihat Quran undangan itu dibuang, kemudian diinjak-injak ada ayat Al-Qurannya. Dan tidak manusiawi bagi kita sebagai orang Islam kalau kita membiarkan itu. Maka caranya bagaimana? Caranya kalau kita menerima undangan itu segera Pak disimpan. Kalau sudah tidak, daripada nanti dibuang di sampah, Bapak bakar aja Pak. Bakar bukan bakar ayat Al-Quran, bakar supaya dia jadi debu, tidak lagi diinjak orang. Kalau Bapak nggak mau bakar, Bapak pendam aja supaya lebih selamat. Dia terhindar dari injakan-injakan manusia. Pertama, yang kedua, saya menyarankan setiap undangan itu jangan pernah menyelipkan ayat Quran secara utuh. Walaupun secara sepotong, kalau itu ayat Al-Quran jangan. Mendingan kita masukkan sudah di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan kamu berpasang-pasangan agar kamu saling kenal, mengenal atau saling tinggal bersamanya. Jadikan kamu mawaddah warahmah, dan itu semua nanti terjemahnya saja. Tidak usah dengan ayat Qurannya. Terutama ini bagi para pencetak-pencetak undangan, tolong jangan membawa ayat Qurannya. Jadi cukup terjemahnya saja. Toh juga kalau orang nggak bisa baca Qurannya kan dulu jangan dibaca tuh Arabnya. Ada yang dibaca apanya? Cari apa? Terjemahnya saja. Begitu Pak ya? Baik, yang lain silakan. Ya. Ada di perempuan ini tadi sudah nunjuk juga, silakan Bapak dulu. Pertama, paham tips-tipsnya buat menghafal dan menjaga hafalan. Yang kedua, kalau tadi kan terbata-bata tapi dia terus belajar itu mendapat 2 pahala. Bagaimana yang terbata tapi tidak mau belajar? Gitu, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kalau dia terbata-bata nggak mau belajar gitu? Kalau tadi yang saya sampaikan itu dia sudah belajar, tapi masih terbata-bata, maka dapat oleh 2 pahala. Kalau orang yang tidak mau belajar, contoh maaf, saya mohon maaf. Ada orang baca misalnya Alhamdulillahirobbilalamin, ngalamin dia baca. Padahal ayatnya alamin, cuma dia karena logat, karena memang mungkin lidahnya nggak bisa ngomong alamin, dia bilang alamin, ngadimin, padahal adimin, tapi ngadimin. Dia mesti belajar dulu kepada guru ngajinya. Ketika dia sudah belajar Alhamdulillahirobbilalamin, dia baca suaranya mah enak, Alhamdulillahirobbilalamin, alamin, 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 alamin. Dia sudah bisa belajar maksimal, tapi nggak bisa juga. Ini insya Allah sholatnya sudah bertahun-tahun nggak bisa juga merubah. Insya Allah Allah SWT akan menerima ibadah sholatnya. Kenapa? Sudah berusaha. Beda orang yang nggak mau berusaha, nggak mau belajar. Apa ada pahala 2? Bukan dapat pahala, malah merubah makna menjadi dosa. Lalu bagaimana? Makanya belajar, datangi guru Quran. Dan Quran itu adalah talaki, mesti ngomong langsung, lihat mulut guru, gimana dia mengucapkan huruf da, ro, bagaimana ketika dia mengucapkan huruf shin, bagaimana mengucapkan huruf dal, bagaimana mengucapkan huruf sin, bagaimana mengucapkan huruf ta. Jadi dirubah mulutnya. Kalau kita baca Quran tanpa bimbingan guru, bisa kemana tahu berubahnya. Maka itu saya sarankan kepada Bapak, tolong kalau kita punya keluarga, ajarkan mereka Quran. Itu ya. Baik. Ada lagi? Oh, nggak ada yang mau nanya nih? Udah ngerti semua ya?
Yang pertama apa tadi? Tipnya untuk menjadi seorang penghafal Quran. Saya punya pondok pesantren, dan di pondok pesantren saya itu banyak yang sudah hafal 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, ada yang tahap kelas 1 SMP sekarang itu baru menghafal 1 juz atau 1 juz setengah. Bagaimana tipnya yang cara-cara untuk menghafal itu? Pertama, caranya adalah kita baca dulu. Setelah kita baca, kita ulang lagi. Masukkan ke dalam otak kita. Kalau dia sudah masuk, kita lihat lagi. Setelah sudah hafal, tolong simak bacaan saya. Takutnya ada huruf waw yang tertinggal, atau nun yang tertinggal, atau barisnya yang tertinggal. Nanti dia yang melihat kepada kita. Kalau di pondok itu setoran hafalan namanya. Kalau sudah hafal tidak boleh lupa. Itulah bagaimana cara menjaganya. Dia tiap hari mesti nakrir. Nakrir itu apa? Mengulang-ulang hafalannya sudah hafal. Contoh dia punya waktu. Subuh itu waktunya nakrir, mengulang-ulang hafalan sudah dihafal. Sedangkan habis asar dia waktunya nambah hafalan. Kalau dalam konsep Yusuf Mansur itu pondok pesantren Darul Quran itu one day one ayat. Satu hari satu ayat Quran dihafalin. Kalau ayatnya panjang, ya satu hari itu panjang. Kalau ayatnya cuma selesai gitu, ya udah segitu aja dihafalin. Satu hari satu ayat. Berarti kalau kita 1 tahun 365 hari, maka kita mempunyai ayat 365 ayat kita hafal Quran. Itu kiat-kiatnya. Kemudian ketika dia sudah hafal, pelihara hafalan itu, jangan sampai hilang. Dengan cara apa? Bisa dibaca setiap saat dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib, baca. Insya Allah itu akan mengingatkan memori-memori yang hampir lupa. Quran itu gampang Pak. Ketika sudah hafal, pengen kamu lupa nih, ingat lagi, tinggal baca Quran lagi, baru sekali baca itu sudah ingat. Itu hebatnya Quran. Paling gampang dihafal, cuma cepat lupanya. Kenapa cepat lupanya? Kalau kita sering maksiat. Kalau sudah mempunyai hafalan Quran, melihat cewek cakep, dia hey, gitu misalnya, misalnya begitu. Itu udah hafalan 5 juz hilang. Makanya pelihara hafalannya yang paling susah. Maklum, orang yang menghafal Quran bukan orang sembarangan, orang pilihan Allah yang memang diprogram oleh Allah untuk mempertahankan otentitas Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami pakai menggunakan domir nahnu, kami. Artinya dikatakan Allah mengatakan kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Itu kalau Allah berfirman dengan kalimat kami, nahnu, itu berarti ada yang ikut andil di dalamnya. Bukan hanya Allah. Siapa dia? Orang-orang penghafal Al-Quran. Melalui penghafal Al-Quran itu berarti Al-Quran makin dihafal oleh seluruh umat di dunia. Bapak, ibu menghafal Al-Quran bisa dibuka menjadi mushaf. Yang kita pegang sekarang ini satu mushaf begitu, ya Al-Quran kita pegang begitu, karena dulu pernah hancur gugur pahlawan atau para penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah. Waktu itu banyak sekali penghafal Al-Quran. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar dibukukan Al-Quran yang masih berserakan di pelepah-pelepah kurma, di pohon-pohon, di batu-batu, supaya dikumpulkan. Akhirnya Abu Bakar nggak mau karena ini bid'ah. Kata Abu Bakar ini bid'ah, nggak pernah disuruh sama Nabi. Tapi kata Umar bin Khattab mendesak, sungguh ini baik. Kalau nanti perang lagi, penghafal Quran semuanya meninggal dunia, terbunuh, Al-Quran akan lenyap. Bukukan. Akhirnya dikumpulkanlah itu. Abu Bakar menerima setelah dia sholat istikharah, dia menerima petunjuk dari Allah, ada isyarat. Maka dia mengatakan, baiklah, panggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab menjadi panitia di sana, dan dia kumpulkan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Tiap hari dia kerja, yang di pelepah kurma, yang di pohon-pohon, yang di batu-batu, yang semuanya masih berserakan dikumpulkan. Tapi Zaid bin Thabit ini adalah penghafal Quran loh, sekretarisnya Nabi, tapi penghafal Quran. Jadi dia merangkaikan kalimat habis ayat ini, ayat ini, ayat ini, habis ini, ayat ini. Dia sudah bisa sampai 1 tahun selesai. Itu di daun lontar diselesaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, akhirnya itu disalin kembali, dicetak di Jerman menjadi 5. 1 di kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, 1 lagi dikirim ke Mekah, ke Basrah, ke Kufah, dan semuanya dikirim. Sampai sekarang Al-Quran itu dipegang oleh seluruh umat di dunia.
yang bahasanya sama, semuanya sama, tidak ada yang berbeda, kalimatnya sama, tidak ada yang berbeda. Injil saja Pak, itu ada 73 73 dialek, 73 Injil kitabnya itu pecah jadi 73. Al-Quran dari dulu sampai sekarang satu-satu juga Pak. Itulah otentik Pak Al-Quran itu. Tidak ada rekayasa. Bahkan orang yang dari sudut susunan bahasa orang makin banyak masuk Islam. Irene Pak itu masuk Islam gara-gara ditugaskan oleh Dewan Gereja Indonesia. Ketika dia memahami Al-Quran, dia belajar Quran katanya untuk mencari titik kelemahan Al-Quran di mana. Jadi kita bisa hantam orang Islam. Tapi ternyata ketika dia mencapai pada titik ayat surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, di situ Pak dia tubuhnya bergetar, di situ dia tersungkur dan dia sujud, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai sekarang Allah kasih hidayah, dia menjadi pendakwah kemana-mana, keluar negeri Pak, diundang semuanya. Itulah Al-Quran. Coba lihat Umar Ibn Khattab, dia adalah singanya padang pasir, orang hebat Pak. Siapa yang mau dengar Umar Ibn Khattab? Semua pembesar-pembesar Quraisy takut. Tapi kenapa dia bisa masuk Islam? Gara-gara dia membunuh Nabi Muhammad, dibunuh karena dia telah merusak agama nenek moyangnya. Orang-orang Arab akhirnya jadi terpecah-pecah, terkotak-kotak. Ada yang masuk Islam, ada yang masih mempertahankan agamanya. Umar bin Khattab mau bunuh Nabi, tapi nyampe di jalanan ketemu sama sahabat. Mau kemana kamu? Saya membunuh Rasulullah katanya, membunuh Muhammad. Tapi ternyata ngapain kamu bunuh Muhammad? Itu adik kamu aja sama adik ipar kamu itu udah masuk Islam. Mendengar begitu belok lagi, dia datang ke rumah Fatimah dan Alwi itu istri suaminya. Ternyata nyampe di situ di rumah dia sedang membaca surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Mendengar begitu Abu Bakar langsung menyeret adiknya Fatimah, kemudian didorong, terjatuh, berdarah bibirnya Fatimah. Apa kata Fatimah? Bunuhlah aku. Kemudian pada saat dia mau ingin lagi memegang, ternyata di situ dia tersungkur, dia gemetar karena dia mendengar surat Thaha dibacakan pada saat dia mau masuk ke rumah Fatimah, adiknya. Seluruh tubuhnya seolah-olah tidak bisa lagi dia seimbangkan. Hampir dia mau terjatuh karena mendengar begitu indah susunan bahasa Al-Quran. Sampai akhirnya dia masuk dalam agama Islam. Mana tadi ayat yang kamu baca? Dari mana itu ayat? Inilah Al-Quran. Setelah dia baca sendiri. Setelah dia baca, antarkan aku ke rumah Muhammad. Di saat itu dia masuk Islam. Semua gegap gempita menyambutnya. Itu doa Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Allah, untuk memperkuat Islam ini, semoga ada orang yang paling kuat di Jazirah Arab ini masuk Islam. Ternyata masuk Islam Hamzah, pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Cuma dia terbunuh pada perang Uhud. Satu lagi Umar bin Khattab. Dengan dua orang ini, maka Islam sudah ditakuti pada saat itu. Subhanallah. Itu Pak, cara kiat-kiat kita ingin mempertahankan hafalan kita. Ya, jadilah penghafal Quran. Dan satu yang perlu saya sampaikan, orang hafal Quran, insya Allah jasadnya di kuburan nggak bisa dimakan sama rayap. Boleh tahu? Boleh bukti? Bapak silakan. Penghafal Quran, rayap nggak mau nyentuh Pak. Orang yang hafal Quran itu adalah Al-Quran yang lagi jalan. Kenapa? Dia memelihara firman-firman Allah. Cuman bisa nggak Bapak kalau pengen jasadnya nggak dimakan sama rakyat jadi penghafal Quran, bisa nggak? Udah setua ini kita menghafal Quran susah Pak. Udah hafal satu ayat besok lupa lagi. Kenapa? Pas begitu baru naik motor ada paha segini di Jakarta. Banyak banget paha di Jakarta Pak. Kita nggak lihat. Kita lihat dosa, kita nggak lihat sayang. Aduh, susah kita. Makanya cepat-cepat wudhu kalau begitu. Wudhu insya Allah dosa-dosa kecil kita berguguran. Amin. Ya Rabbal. Demikian Pak. Ada lagi yang lain? Sudah waktunya sudah selesai. Masih ada Ustaz. Silakan. Ibu barangkali kalau ada yang tanya ibu ya, silakan Ibu. Lagi. Silakan Bu. Ada Mas. Ya.
Baik. Baik. Ibu, kalau itu terjadi, kalau kita punya anak umur 3 tahun, itu anak itu sedang-sedangnya merekam semua perbuatan orang tuanya. Kalau anak itu diajarin atau jus itu kan yang sedang ngetren ya Pak ya. Bapak juga pasti di rumah tuh mencoba juga kan. Kalau kita ajarkan itu, otomatis dia bisa itu Pak. Kalau kita ajarkan Quran, otomatis insya Allah dia bisa Quran. Bagaimana caranya biar dia cinta Quran? Kitanya dulu kudu cinta. Ada baca Quran, kamu baca Quran. Mama ngapain? Kamu nonton TV sinetron. Gak bakalan bisa Pak. Dimulai dari diri kita, suami kita, anak kita pasti. Bagaimana juga cara dia cinta Quran? Ajarin dia apa membaca Quran. Minimal surah-surah pendek dulu. Karena apa tuh umur 3 tahun. Terus ajarkan dia masuk dalam dunia pengajian, TPA apa, antar bila perlu kita antar. Kalau kita punya waktu kita antar. Kalau kita nggak bisa, suruh orang terdekat kita, suruh antarkan dia biar dia nanti dia bisa baca Quran. Kalau anak sekecil itu udah hafal Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, wah orang tua begitu bangga Pak. Apalagi diantaranya, jangan lupa sering setel CD tentang Syekh yang baca Quran tuh, misalnya Syekh Al-Matrud, Syekh Abdul Basit, Abdul Somad, siapa lagi? Banyak sekali, ya silakan. Nanti dia pengaruh tiap hari yang dia dengar itu Quran. Jangan apa namanya? Bang Jali, goyangnya bikin happy. Gak ngegot terus anak itu, ngegot aja begini. Ya udah gede ngegot terus ya, begitu. Bagaimana? Dimulai dari kita supaya dia cinta sama Quran. Setel CD tentang Quran terus sehingga telinganya tiap hari mendengar Quran kiri kanan mendengar Quran. Lama-lama dia akan mahabbah kepada Quran. Allah akan kasih hidayah buat anak kita, buat kita juga sekeluarga. Amin. Gitu ya Bu. Baik, yang lain silakan. Cukup? Kalau saja Bapak silakan. Ya, alhamdulillah Ustaz, kalau di musola ini kita juga mengadakan tahsin setiap hari. Dan itu sebelum ini Pak Tio, saya minta kalau yang ngajarin tahsin ini anggotanya harus banyak yang ikut. Dengan saya berceramah tentang mencintai Al-Quran, besok harus seperti ini. Nah, absen Ada absen. Insya Allah 1 huruf dibalas 10 kebajikan, 2 huruf 20 kebajikan, bahkan lebih dari itu Allah berkehendak. Subhanallah.